Shalom teman-teman SKP SKK SMA Negeri 13 Surabaya dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, mari sama-sama kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali untuk memulai aktivitas kami, dan sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami bisa membuka telinga dan hati kami agar setiap apa yang kami dengarkan tidak hanya lewat begitu saja, tapi bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman mulai yang menjadi dasar kami dalam beraktivitas, dan kami pun bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita masing-masing di tengah pandemi yang meskipun saat ini sudah mulai melandai, namun saya harap kita semua tetap berdoa dan dengan kewaspadaan. Saya yakin dan percaya kita semua akan segera melihat kemenangan. Bukan hanya melihat, tapi kita segera mencapai kemenangan gitu ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan pagi, dan renungan pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengetahui tujuan. Nah, teman-teman coba bayangkan gimana jika ada perlombaan sepeda pancal namun tidak ada garis finish. Nah, kalau saya membayangkan tentunya dalam keadaan yang lelah, kita mengayuh sepeda namun tidak ada garis finish, tidak akan berhenti perlombaannya ya. Ya sangat melelahkan. Mari kita buka Alkitab kita di Ibrani 2 ayat 9 sampai 10 yang menjadi ayat acuan kita untuk renungan pagi hari ini. Saya akan bacakan ayat ini dan teman-teman saya harap bisa mengikuti membacanya. Ibrani 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah teman-teman, perlombaan sepeda pancal tanpa ada garis finish merupakan gambaran sederhana bagi hidup kita jika kita tidak memiliki tujuan. Ya sangat melelahkan. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita mengetahui apa sih tujuan dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita mengalami penderitaan. Tujuannya apa sih kita mengalami penderitaan? Kita diberikan sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan, namun Tuhan Yesus kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat dari Tuhan Yesus Kristus dalam ayat bacaan kita tadi. Jelas dikatakan bahwa Yesus pun mengalami penderitaan. Tidak ada mahkota kemuliaan tanpa adanya mahkota duri. Nah, jadi janganlah kita menolak penderitaan teman-teman, sebab melaluinya kita akan mendapatkan kedewasaan, pendewasaan, kemuliaan, penyempurnaan, dan pengudusan kehidupan kita. Nah, dari hal ini kita akan belajar bersama-sama. Yang dilihat dari kehidupan Yusuf ada 4 hal di dalam kitab Mazmur pasal 105. Yang pertama yaitu chosen, orang yang dipilih Allah. Nah, kita bisa lihat di Mazmur 105 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Nah teman-teman, Yusuf adalah orang pilihannya. Dan tidak hanya Yusuf, kita pun juga termasuk orang-orang pilihannya. Sebagai orang pilihan tentu tidak juga membebaskan kita dari penderitaan. Kita pasti juga mengalami penderitaan. Tapi yang terpenting adalah kita mengetahui dari penderitaan yang kita alami dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu apa maksudnya dibalik semua itu. Nah, yang kedua adalah krisis, mengalami penderitaan. Kita bisa lihat di Mazmur 105 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Yusuf dijual menjadi budak, dia mengalami penderitaan, mengalami krisis. Nah, teman-teman, jika kita diizinkan mengalami krisis dalam kehidupan kita, itulah kesempatan kita untuk upgrade, untuk kita bisa mengalami kuasa Kristus.
yang luar biasa dalam kehidupan kita tentunya. Hal yang ketiga adalah karakter, yaitu proses pendewasaan. Terdapat di Mazmur 105 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Nah, dalam versi Amplified Bible, ini dikatakan bahwa jiwanya masuk ke dalam besi. Apa artinya? Artinya pembentukan karakter yang dialami Yusuf ini sungguh luar biasa, teman-teman. Ketika Yusuf mengalami krisis, dia menjadi real man. Dia menjadi pribadi yang sesungguhnya di hadapan Allah. Nggak perlu cengeng menghadapi krisis itu, teman-teman. Dan melalui pendewasaan akan membentuk kita menjadi real man, menjadi real woman. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu karisma. Nyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Dalam Mazmur 105 ayat 19 yang berbunyi demikian, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Amin. Yusuf tampil di istana raja, teman-teman, dan dia bisa mengartikan mimpi dia, punya karisma. Tapi yang paling penting adalah kiranya karisma itu tidak membawa ke dalam kesombongan, tidak menimbulkan kesombongan, sebab kita itu tidak sedang menampilkan diri kita sendiri, melainkan kehidupan Kristus, tentunya melalui kehidupan kita. Semua proses inilah yang membawa Yusuf mendapatkan crown, mendapatkan mahkota kemuliaan dalam kehidupannya, yaitu sebagai orang kedua di Mesir setelah Firaun tentunya. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, Kristus yang maha sempurna harus mengalami penyempurnaan melalui penderitaan. Nah, demikian juga dengan kita sebagai umat-umat pilihannya. Ketika teman-teman sedang mengalami suatu pergumulan, jangan sampai itu menjadikan teman-teman jauh dan malah marah sama Tuhan. Karena itulah proses yang diizinkan Tuhan dan dikehendaki Tuhan untuk bisa terjadi dalam kehidupan teman-teman, supaya teman-teman bisa mengalami Kristus. Tuhan Yesus memberikan harapan bagi kita sebagai anak-anaknya agar kita bisa melepaskan kepahitan, agar kita bisa mengganti mahkota duri dengan mahkota kemuliaan. Nah, bukan untuk kesombongan, teman-teman, melainkan implementasi kasih Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Kristus, apapun keadaan kita saat ini, mari pahami krisis merupakan kesempatan kita mengalami kasih Tuhan. Jadi jangan pernah teman-teman takut, sebab Tuhan akan senantiasa mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengawali aktivitas kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami bisa mengerti apa maksud dari renungan pagi hari ini, dan kami bisa semakin paham setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami, seburuk apapun itu merupakan kehendak dari Engkau, dan terdapat rencana indah dari semuanya itu ya Bapa. Kami percaya kasih-Mu akan senantiasa buat setiap kami anak-anak-Mu, dan kami juga berdoa buat setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas kami, akan melanjutkan pembelajaran kami, sekolah kami. Kiranya kami bisa menjalankan kewajiban kami dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami serahkan doa ini ke dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas and God bless you.